Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas perhatian teman-teman. Ya, kita akan melanjutkan kuliah ya hari ini dan saya hari ini akan menjelaskan tentang materi praktikum ya untuk uang, bank sentral dan kebijakan moneter. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kita menemui yang disebut sebagai transaksi, ya, barang dan jasa. Nah, zaman sebelum ditemukannya uang, ya, manusia bertransaksi menggunakan sistem barter. Ya, barter di sini memiliki definisi adalah double coincidence of one. Jadi maksudnya, ya, setiap orang itu mereka memiliki keinginan, ya, yang secara saling itu cocok gitu ya. Ya, secara tidak sengaja mereka memiliki keinginan yang cocok ya. Seperti kalau kita lihat di gambar ini ya, di gambar ini ya, yang satu adalah seorang pelaut, yang satunya adalah seorang peternak misalnya ya. Nah, seorang pelaut kan juga tidak melulunya ingin makan ikan ya. Suatu ketika dia juga ingin makan daging. Ya, dan sama ya, seorang peternak juga dia tidak melulunya makan daging, dia juga ingin makan ikan. Yang makanya yang dilakukan adalah dengan mereka bertukar ya, bertukar sehingga mereka mendapatkan komoditi yang diinginkan. Nah, ini juga yang terjadi di gambar ini ya. Mereka si gadis ingin buku, sedangkan yang laki-laki ingin pisang. Yang mereka lakukan adalah bertukar. Dan ini kedua ibu-ibu ya, yang satu ingin jeruk, ibu yang satu ingin pisang. Jadi yang dilakukan adalah bertukar dan mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Nah, makna uang itu bisa berarti sebagai komoditas. Kemudian makna uang secara modern. Nah, dahulu sebelum uang modern itu muncul, uang adalah sebagai komoditas. Nah, sekarang ketika uang itu disebut sebagai uang modern, maka uang itu fungsinya adalah antaranya untuk pengukur nilai ya. Kemudian yang kedua untuk alat pembayaran ya atau menukar. Dan yang ketiga adalah untuk penimbun kekayaan. Nah, itu salah satu makna uang menurut teori uang modern, dan dalam Islam juga uang tidak berfungsi sebagai komoditas tetapi sebagai alat pembayaran yang sah ya atas barang dan jasa ya, dan tidak boleh diperjualbelikan. Nah, apa yang disebut sebagai jumlah uang yang beredar ya? Jumlah uang yang beredar atau JUB adalah penawaran uang atau jumlah uang yang disediakan oleh otoritas keuangan ya, otoritas keuangan untuk memenuhi kebutuhan transaksi ya. Jadi otoritas keuangan di sini ya siapa? Yaitu bank sentral. Atau dalam hal ini BI ya, untuk memenuhi kebutuhan transaksi. Kemudian komponen jumlah uang yang beredar ya, uang M1 ya dan uang M2. Di mana M1 itu terdiri dari uang kartal dan uang giral. Sedangkan uang M2 adalah M1 yang ada di sini ya, dan ditambah dengan deposito di bank. Nah, klasifikasi uang ya, uang itu juga disebut sebagai uang bernilai penuh atau full bodied money ya. Kemudian uang penuh dan representatif atau representatif full bodied money, dan yang terakhir adalah uang kredit atau credit money. Ya, uang di sini misalnya uang kartal dan giral ya. Kemudian uang penuh yang representatif ya, uang yang seperti cash gitu ya, tapi juga bisa digunakan untuk representasi. Dan yang terakhir ini uang kredit ya, biasanya dalam bentuk misalnya kredit ya, bukan cash gitu ya.
jenis-jenis uang kredit, ya. Ada yang disebut sebagai token coins, kemudian representatif token coin, dan yang tiga adalah uang kepercayaan atau fiat money. Nah, permintaan uang, ya, permintaan uang. Uang itu untuk memperlancar transaksi, ya jelas. Kemudian ini tadi fungsi uang yang sudah saya jelaskan juga di awal. Uang berfungsi sebagai alat tukar perdagangan atau medium of exchange, ya. Kemudian dia juga merupakan satuan hitung atau unit of account. Nah, yang kedua, uang juga berfungsi sebagai alat penyimpan nilai, ya, the store of value, atau penimbun kekayaan juga bisa. Dan yang ketiga adalah standar yang ditangguhkan atau standar of preferred payment. Jadi uang itu bisa digunakan untuk mengukur, ya, pembayaran yang ditangguhkan, seperti misalnya tadi kredit cicilan, ya, hutang, ya, atau piutang, ya. Nah, berikut adalah tentang bank sentral. Karena kita bicara tentang otoritas moneter, ya, maka kita akan mau nggak mau bicara tentang bank sentral. Nah, tentang UU Bank Sentral secara lengkap Anda bisa cek di web ini. Nah, tugas dari bank sentral ya, antara lain menjaga yang disebut sebagai stabilitas moneter, menjaga nilai rupiah, menjaga stabilitas moneter. Nah, dan itu sudah tertuang di undang-undang. Yang pertama adalah pasal 23 Undang-Undang RI 1945, undang-undang yang paling lama. Kemudian diperbarui di Undang-Undang Nomor 23 99, dan yang terakhir adalah undang yang terbaru 2009. Nah, dan juga dalam undang-undang yang lainnya terdapat undang-undang yang juga mengatur tentang perbankan syariah. Nah, kebijakan moneter, instrumennya apa aja? Ya, ada operasi pasar terbuka atau open market operation, kemudian kebijakan tingkat diskonto atau rate discount policy atau diskon rate policy. Diskon rate policy. Dan yang ketiga adalah penentuan jumlah cadangan minimal atau cadangan minimum atau minimum reserve requirement. Nah, ketiga kebijakan tersebut ya, tidak lain adalah untuk digunakan untuk atau instrumen, ya, tadi itu tiga itu disebut sebagai instrumen, dan tiga instrumen ini nantinya akan digunakan untuk tadi menjaga kestabilan moneter, ya. Nah, dalam hal ini terutama adalah untuk mengkontrol jumlah uang yang beredar di masyarakat. Nah, bagaimana sebenarnya mekanisme transmisi moneter melalui tadi instrumen-instrumen moneter, ya. Misalnya caranya adalah dengan menurunkan cadangan bank tadi, misalnya RR, ya, RR. Ya. Dengan penurunan cadangan bank, ya, dia akan bisa mengurangi yang namanya jumlah uang yang beredar, ya, dengan adanya menurunkan cadangan. Dia akan, ya, kalau cadangan di bank itu diturunkan, ya, dia akan bisa, kalau dalam hal ini ya, bukan mengurangi jumlah uang yang beredar, tapi misalnya suatu bank, ya, itu reserve requirement-nya itu turun, ya, berarti otomatis uang yang beredar di masyarakat itu jadi naik, ya kan? Ya, lain kalau misalnya di bank itu RR-nya dinaikkan. Kalau RR dinaikkan berarti lebih banyak jumlah uang yang beredar itu justru turun.
Karena bank ingin meningkatkan cadangannya sehingga dia akan lebih banyak menyerah dana dari masyarakat, ya, sehingga jumlah uang yang beredar itu menjadi turun, ya. Nah, kalau jumlah uang yang beredar di masyarakat itu meningkat, ya, maka hal ini akan dapat meningkatkan yang namanya tingkat bunga, ya, karena mungkin jumlah uang yang beredar di masyarakat terlalu banyak, ya. Bank komersial, ya, inisiatif untuk meningkatkan tingkat suku bunga supaya tidak terjadi inflasi yang terlalu tinggi, ya. Nah, sehingga dengan meningkatkan tingkat suku bunga R, ya, ini meningkat, maka investasi juga akan menurun, ya, karena orang cenderung untuk tidak meminjam uang, ya, tidak meminjam uang di bank karena investasinya mahal, ya, investasi mahal, mahal. Nah, sehingga ketika investasinya turun, ya, menurunkan investasi, yang terjadi akan menurunkan total output. Nah, dalam pengendalian jumlah uang yang beredar ini, ya, itu akan bisa berpengaruh kepada sektor real, yakni output ketenagakerjaan dan harga output tentunya. Outputnya turun, ya. Kemudian bagaimana yang terjadi dengan ketenagakerjaan? Ya, orang mungkin sebagai pengusaha tidak akan terlalu banyak meng-hire tenaga kerja, ya. Dan juga karena tadi terjadi outputnya turun, ya, mungkin harga output bisa naik, ya, karena mungkin demand-nya banyak, sedangkan barang yang dihasilkan tidak terlalu banyak, sehingga harga output bisa turun, ya. Tadi kan awal-awalnya inflasi agak tinggi, ya, sekarang dia bisa menurunkan yang namanya inflasi, sehingga dengan tarik ulur, ya, pengendalian jumlah uang yang beredar itu salah satunya bisa mengendalikan stabilitas moneter, ya, dalam hal ini uang, ya, yang menjadi kontrol stabilitas moneter, harga, ya, dan kemudian kestabilan harga. Analisis di pasar uang, ya, di sini adalah merupakan grafik keseimbangan jumlah uang yang beredar. Nah, di mana jumlah uang yang beredar itu, ya, dia ditentukan oleh supply atau penawaran dan juga permintaan uang. Ya, di sini ketika di titik E ini adalah keseimbangan, kita tarik ke kiri, maka ini menunjukkan bunga keseimbangan dan uang keseimbangan atau permintaan uang keseimbangan. Kemudian analisis pasar uang yang kedua merupakan grafik keseimbangan jumlah uang yang beredar pada saat kebijakan moneter itu bersifat kontraktif. Ketika kontraktif, ya, yang dilakukan adalah ingin mengurangi yang namanya jumlah uang yang beredar, ya, sehingga uang keseimbangan itu turun dari M ke M bintang, ya, E-nya itu juga tentunya turun, ya. Dan di sini supply money itu bentuknya lurus, ya. Dia menunjukkan bahwa untuk supply money itu secara I-nya itu bisa berubah-ubah, ya. Sedangkan di sini untuk demand of money dia bentuknya berslope positif yang menunjukkan hubungannya positif, ya. Sedangkan untuk SM itu bahwa harga uang atau value-nya itu dia fleksibel, ya, bisa berubah-ubah, ya, untuk tingkat bunga tertentu, ya, atau tingkat bunganya bisa berubah-ubah, ya, naik atau turun, sehingga kurvanya berbentuk vertikal. Nah, ini slope positif. Berslope negatif. Kemudian analisis pasar uang
Yang ketiga, grafik keseimbangan JUB pada saat kebijakan yang sifatnya ekspansif. Kalau tadi kontraktif. Nah, itu bagaimana? Ya, seperti biasa, ya, SM vertikal. Bagaimana dengan DM? Dia bentuknya masih slope negatif. Slope-nya negatif. Nah, di sini karena pada saat kebijakan ekspansif, tadi ketika yang grafik pertama yang bergeser adalah S-nya ya, supply of money. Nah, kalau ini yang bergeser adalah demand for money-nya. Ya, karena terjadi kebijakan moneter ekspansif. Ya, misalnya yang dilakukan adalah dengan menurunkan tadi reserve requirement ya, atau dengan melakukan operasi pasar terbuka, misalnya jual beli surat berharga. Nah, di sini misalnya ekspansif ingin menggelontorkan banyak uang yang di masyarakat, yang terjadi berarti tadi penurunan RR. Yang kedua, untuk OPT, operasi pasar terbuka, yang dilakukan adalah dengan membeli ya surat berharga dari masyarakat ya, sehingga uang itu di masyarakat menjadi lebih banyak ya. Kalau menjual berarti nanti uang yang di masyarakat malah justru menjadi lebih sedikit. Sehingga hal ini akan merubah juga keseimbangan di titik E, naik ke E aksen, dan juga tingkat keseimbangan suku bunga juga naik dari E ke E bintang. Uang dalam ekonomi Islam, kita harus mengembalikan fungsi uang itu sebagai alat tukar. Jadi uang tidak boleh dalam ekonomi Islam itu bersifat sebagai komoditas atau diperjualbelikan. Nah, dengan adanya fungsi ini mengembalikan uang itu sebagai alat tukar, maka hal ini akan dapat mendorong sektor real, dan juga yang penting adalah menghilangkan fungsinya yang sangat kurang baik ya untuk perkembangan sektor real, yakni spekulasi. Ya, misalnya kegiatan di pasar uang atau di saham yang sifatnya spekulasi itu dalam Islam dilarang ya, cenderung untuk dilarang ya, karena misalnya transaksi tersebut mengandung maisir ya, dan atau perjudian, gaming ya, dan juga mengandung horror atau uncertainty, ketidakpastian. Lain kalau misalnya kita jual beli misalnya saham, tetapi dengan latar belakang kepahaman ya. Kita memang setiap hari belajar itu ya. Kita memang punya ilmunya. Nah, itu kan misalnya saham itu kita membeli sesuatu yang pasti, bukan uncertain, karena di dalam jual beli saham itu kita membeli aset kan. Memang benar-benar ada perusahaannya ya. Lain misalnya dengan transaksi seperti valuta asing ya, yang dilakukan dengan niatan spekulasi. Nah, itu tidak boleh ya dalam Islam. Tapi kalau yang tadi saham ya, ada wujudnya, ada risetnya, ada bagaimana ilmu untuk mempelajarinya, maka saham itu masih diperbolehkan dalam Islam, dan juga kita bisa memilih alternatif saham-saham yang syariah misalnya. Nah, masih berbicara tentang uang dalam ekonomi Islam ya. Tadi sudah saya sampaikan bahwa Islam itu mengharamkan hal-hal sebagai berikut, misalnya riba, horor, ketidakpastian, maisir, judi, perjudian, gaming ya, dan juga transaksi yang lain negatif, misalnya tadlis ya, tadlis itu seperti penipuan ya. Nah, dalam riba, horor, maisir, dan tadlis ya, itu bisa mengakibatkan yang disebut sebagai krisis ekonomi sosial ya. Nah, dan nanti akan berujung pada kerusakan di bumi. Nah, berikut adalah soal latihan dan diskusi. Untuk soal praktikum, saya hanya akan memberikan 5 saja ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, silahkan nanti dikerjakan dan nanti dikumpulkan. Berikut adalah referensi dari kuliah dan praktikum ini. Baik, terima kasih atas perhatiannya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.